Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30 The Best. Kita mau kemana, Mom? Tanya Cila pada Mommy yang berjalan anggun di sampingnya. Serta banyak sekali pengawal yang mengawasi mereka berjalan di mall. Shopping, sayang. Pasti kamu bosan ya di rumah terus, kata Mommy hangat menggaring Cila. Beneran, Mom? Kata Cila meronta senang. Jangan meronta-ronta, sayang. Lembut Mommy cemas memegang perut Cila yang sudah mulai terlihat buncit itu. Mama, Cila sangat tak sabar, ingin memeluk mamanya yang sudah berjalan mendekati mereka itu. Maaf ya sayang, Mama telat, kata Mama lembut memeluk dan mengecup kening anak kesayangannya itu. Ayo kita jalan, ajak Mommy setelah memeluk sahabatnya itu hangat. Lalu Cila berjalan di tengah kedua ibunya itu, yang menyandang status sosialita kelas atas. Belum lagi mertuanya itu yang terkenal sebagai seorang mafia. Mommy memberikan pengawalan sangat ketat untuk Cila, tak ingin lengah sedikit pun. Wah, Cila suka mah, kata Cila saat mamanya memilihkan baju kasual untuknya. Ini juga bagus, kata Mommy mengambil satu set perhiasan berlian. Kita ambil 3 samaan aja, Ra, kata Mama yang diangguki oleh Mommy setuju. Mama sibuk memilih gelang yang bagus di etalase, tapi sebelah tangannya masih memegang tangan Cila. Sebentar ya sayang, jadi kamu telepon, kata Mommy lembut lalu sedikit menjauh dari Cila. Beberapa menit kemudian, Cila yang hanya dia menemani mamanya, memilih gelang itu beroleh ke samping, dan teriak seorang pria di balik etalase kaca saat peluru itu menembus kaki kirinya. Puluhan orang berlari keluar toko itu, tapi juga puluhan pengawal berlari masuk ke dalam toko itu. Mommy mengejar dengan cepat pria itu setelah kakinya. Itu akibatnya jika kau berani berniat jahat terhadap menantu dan calon cucuku. Teriak Mommy kejam, menginjak tangan pria yang sudah tersungkur di lantai. Ingin main-main rupanya. Senyum kecut Mommy setelah berhasil menghindar saat pria itu dengan cepat juga melayangkan ke arahnya. Teriak histeris pria itu saat pistolnya masih di genggaman. Mommy kembali bertindak. Aku hanya lantai, mengapa kau berteriak? Senyum kecut khas mafia Mommy yang begitu menakutkan, menambahkan tepat di lantai dekat pria yang sudah tergeletak itu. Apa tujuanmu melakukan ini? Tanya Mommy to the point mengeluarkan dari tas brandednya dan mengarahkan tepat di leher pria itu. Jawab, teriak Mommy yang sudah dikelilingi oleh puluhan pengawalnya. Tapi pria itu sama sekali tak mau mengaku. Bahkan dia akan meminum sejenis racun dengan cepat. Untung Mommy menyadari hal itu. Apa aku harus membuk keluarga tersayangmu? Senyum psikopat Mommy ingin mendengar kebenaran. Tidak, saja aku, tapi jangan keluargaku. Mohon pria itu. Cepat katakan, kata Mommy datar. Argantara, ucap pria itu begitu pelan. Bawa dia, kata Mommy sambil tersenyum lebar. Masih punya tunas mereka rupanya, dan ingin melenyapkan pewaris kami. Senyum kecut Mommy mengepal tangannya. Lakukan pencarian sampai ke akar-akar keluarga Argantara. Jangan sampai tunas itu yang menjadi cikal bakal nanti yang menjadi power yang bisa melenyapkan pewaris kita. Perintah Mommy pada ajudannya. Cila, Mommy langsung berbalik menghampiri Cila yang masih dipeluk oleh mamanya. Wah, Mommy emang the best, kagum Cila memberikan 2 jempol untuk Mommy-nya. Mommy pikir kamu ketakutan. Cemas Mommy pada menantunya yang tengah hamil itu. Itu Kak Sam yang ketakutan. Tunjuk Cila pada Samuel yang berdiri di dekat pintu masuk toko, masih menutup telinganya. Urus semua ini, jangan sampai tersebar ke publik. Perintah Mommy pada pengawalnya yang lain, lalu menghampiri Samuel yang bersembunyi di balik punggung Ziko, menutup telinganya. Sam, kata Mommy memeluk anaknya yang takut itu, sedangkan Ziko hanya
tertawa sambil menutup mulutnya. Sam takut, Mom. Buang. Ngeri Samuel mengambil tas genggam mominya yang berisi pistol dan belati itu, lalu membuangnya ke sembarang arah, yang penting jauh dari mereka. Kamu takut, Sam? Tanya Mama pada Samuel yang berpindah ke dekat Mama, karena merasa ngeri dekat dengan mominya. Sam ngeri, Mah. Malu-malu, takut Samuel. Entah mengapa sekarang Samuel merasa ngeri dan takut mendengar suara tembakan, padahal biasanya pistol adalah mainan sehari-harinya. Kamu harus kuat, Sam. Tahu Mommy menepuk pundak putranya itu. Ternyata kehamilan simpatik juga menyita mental putranya itu. Mommy jahat. Cemberut Samuel tahu kalau mominya tengah meledek. Bukan Iba doang. Kau merajuk, Boy. Kekeh Daddy datang bersama Papa. Samuel mental kerupuk. Tawa Papa ikutan membuli Samuel. Mereka juga datang saat mendengar penyusup itu hampir menyelakai Cila. Samuel sudah ingin menangis saking sedihnya mendengar hujatan mereka yang begitu jahat. Bi sedih, sayang. Suara kecil Samuel saat Cila yang iba melihat Samuel itu memeluk dengan erat. Hidih ngadu. Tawa Ziko dengan jahatnya, lalu keluar bersama keempat orang tua Samuel. Sayang, kata Samuel meronta-ronta saat mereka masih membulinya. Udah, kata Cila tersenyum lebar merapikan rambut Samuel yang berdiri di depannya. Beberapa bulan kemudian. Hahaha, Cila kayak Kudanil ya, Bi. Buncit. Kakek Cila berdiri di depan cermin setelah memakai bajunya, membayangkan perut Kudanil. Enggak, kamu cantik, kata Samuel memeluk Cila dari belakang, lalu mengelus perut buncit Cila. Iya, Bi, kayak Kudanil, buncit. Cila itu menertawai penampakan dirinya yang sekarang. Enggak boleh ngomong gitu, tegur Samuel tak suka, mengandarkan dahunya di pundak Cila. Apa salahnya? Kan emang buncit. Jawab Cila mengelus perutnya. Ya beda, Kudanil itu binatang, kamu manusia, kata Samuel membantah 100% ucapan Cila. Tapi kan kami sama-sama buncit, kata Cila masih tertawa tak mau kalah. Berdebat dengan pria dewasa yang sudah cukup jarang menangis semenjak usia kandungan Cila sudah lebih 8 bulan. Pokoknya nggak boleh disamakan, tegas Samuel. Iya, Cila tetap istri Bi yang paling cantik deh, kata Cila mengalah. Emang gitu, jawab Samuel ketus. Iyalah, istri Bi kan cuma satu. Yang paling cantik Cila, yang paling jelek juga Cila, kakek Cila menutup mulutnya. Kamu kenapa sih? Bi kan udah bilang kalau Bi gak suka kamu ngomong begitu lagi, kata Samuel berjalan menuju ranjang diikuti Cila. Iya, maaf, janji gak bilang gitu lagi, kata Cila membujuk Samuel. Begitulah Samuel, selama beberapa bulan ini dia sangat sering ngambek seperti anak kecil. Sini, bobok di pangkuan Bi. Samuel mengangkat Cila ke atas pangkuannya saat dia duduk bersandar ke kepala ranjang. Kamu harus kuat ya, lahirannya udah gak lama. Mungkin jika ditanya, Samuel adalah yang paling takut saat Cila melahirkan. Bahkan dia lebih takut dari Cila yang akan melahirkan. Bahkan kadang Samuel sering mimpi buruk, saking hanyutnya dia memikirkan hal itu. Samuel takut kalau Cila tidak kuat dan mengancam keselamatan Cila dan bayi mereka. Kalau enggak, kita sesar aja ya sayang, kata Samuel yang tak ingin Cila merasakan sakit yang parah. Kalau bisa normal, kenapa harus sesar, Bi? Kata Cila menatap Samuel. Bi gak mau ambil resiko sayang, kata Samuel begitu cemas. Takut dan resah memikirkan banyak kemungkinan. Banyak sama-sama beresiko, Bi, jawab Cila. Ya, tapi sesar resikonya lebih sedikit dan kamu juga tidak akan merasakan sakit luar biasa, sayang, pendapat Samuel. Entah mengapa Samuel begitu takut, apalagi jika mengingat umur Cila yang masih begitu muda untuk melahirkan secara normal. Bi, kok takut sama cemas banget sih? Cila gak apa-apa kok. Senyum lebar Cila memegang pipi Samuel. Ya takut sayang, kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Kata Samuel mengatakan ketakutan terbesarnya. Bi harus tenang, Cila aja kuat, masa Bi enggak sih? Kata Cila menenangkan Samuel. Bi takut sayang, kata Samuel sendu memeluk Cila. Gak boleh takut, harus yakin sama takdir.
kata Cila yang sekarang sepertinya sudah lebih dewasa daripada Samuel yang begitu terpengaruh perasaannya dengan kehamilan simpatiknya. Iya deh, tapi kamu kalau ngerasain sakit atau apa harus bilang sama Bi, gak boleh bohong, kata Samuel membentengi. Bahkan selama hamil, kamu gak pernah ngeluh sedikit pun. Heran Samuel melihat Cila yang sama sekali tidak ada rewelnya, seperti wanita hamil lainnya. Cila kan emang gak ngerasain apa-apa, Bi. Jujur Cila karena memang walaupun dia hamil, Cila masih sama seperti biasa. Tak ada yang berpengaruh termasuk pola makan. Kan semuanya udah biwakil kan? Tawa senang dan gembira Cila bergoyang. Jangan sayang. Cuma Samuel memegang perut Cila yang bahkan sudah buncit begini, dia masih sangat aktif. Beberapa bulan berlalu. Kini tiba saatnya Cila untuk melahirkan. Di ruang persalinan, Cila terus merebas tangan Samuel untuk menyalurkan rasa sakitnya. Saat ini Cila melahirkan secara normal, bukan operasi. Cila merasakan sakit yang begitu luar biasa. Bahkan dia tidak mampu menahan rasa sakit yang dia rasakan. Rasa sakit itu serasa hampir membawa pergi separuh nyawanya. Samuel terus memberikan semangat dan support kepada istrinya, yang tengah bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Melihat istrinya kesakitan, ada rasa sakit dan iba yang begitu mendalam di dalam diri Samuel. Mungkin jika dia bisa memilih, lebih baik dia saja, tidak usah Cila. Karena Samuel tak sanggup melihatnya. Bulir-bulir bening sudah mulai jatuh di pipi mulus Cila, pertanda dia sudah tak sanggup menahan rasa sakit yang dia rasakan. Terdengar isakan yang begitu pilu. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya terdengar suara tangisan bayi. Samuel tersenyum begitu lembut kepada istrinya. Dan dari tatapan itu juga ada tersirat rasa terima kasih yang begitu besar dan dalam. Makasih sayang. Samuel sempat melihat sebuah senyuman yang begitu tulus dari wajah istri kecilnya. Setelahnya, mendengar alat elektrokardiograf, EKG berbunyi dan menunjukkan garis lurus di bagian atas membuat semua orang panik. Dokter, pasien pendarahan. Mendengar ucapan suster membuat suasana bahagia yang tercipta hilang. Bi, Cila udah gak kuat lagi, kata Cila terbata-bata. Enggak sayang, kamu harus kuat, kata Samuel. Bahkan tubuhnya sudah bergetar, menahan isaknya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jika istrinya meninggalkannya. Cila pergi ya, Bi, kata Cila tersenyum sesaat, kemudian matanya tertutup. Tidak, kata Samuel berteriak, bahkan air matanya sudah jatuh tanpa permisi. Tuan, biarkan dokter bekerja, Tuan keluar dulu, kata suster. Mendengar teriakan Samuel yang begitu histeris, membuat semua keluarga yang tadinya begitu senang dan bahagia seketika menjadi lenyap. Saat mereka melihat Samuel keluar dengan dipaksa oleh perawat dan berlinang air mata, membuat semua keluarga terkejut. Daddy dan Papa mendudukkan Samuel di kursi dekat ruangan persalinan agar dia tenang. Kenapa sayang? Kata Mommy bertanya. Cila Mom, kata Samuel menangis di pelukan mominya. Cila kenapa? Tanya Mama. Cila, kata Samuel terbata-bata. Saat itu juga mereka melihat ada 7 orang perawat dan dokter masuk ke ruangan persalinan, membuat semua orang begitu panik. Sekarang mereka paham kenapa Samuel seperti ini. Suasana begitu mencekam, semua orang sibuk dengan pemikiran mereka masing-masing. Memikirkan kondisi Cila membuat mereka begitu takut. 30 menit kemudian dokter keluar. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Kata Samuel memegang kedua bahu dokter. Kondisi pasien sudah stabil, tapi kata dokter itu menggantung. Tapi apa? Kata Samuel memaksa. Pasien sekarang koma, kata dokter. Bersambung.